ketemu lagi dengan saya di Raka Silista. Pada video kali ini saya masih mau bahas tentang RAM, tapi saya mau review satu barang yang sekarang sudah mulai jarang kita temui di pasaran, tapi masih masih worth it untuk kita miliki. RAM DDR3 G.Skill Trident 2400 mHz CL10 16 GB. Oke, langsung aja. Yang pertama, kenapa sih saya membahas tentang G.Skill Trident X ini 2400 mHz ini? Karena beberapa dari teman-teman mungkin pengen nih ngerasain gimana sih kita pakai RAM DDR4 gitu. Sementara belum ada budget untuk upgrade ke DDR4. Kenapa? Kalau kita mau upgrade ke DDR4, maka selain kita ganti RAM-nya, kita juga terpaksa harus ganti motherboard-nya, mungkin harus ganti prosesornya juga. Jadi menjadi masalah biaya lah untuk upgrade ke DDR4. Nah, ini bisa jadi salah satu solusi nih. Kita tetap pakai DDR3, tapi kita sedikit bisa nyicip-nyicip speed DDR4 itu seperti apa. Karena G.Skill Trident X ini memiliki spesifikasi yang dia frekuensinya itu hampir sama, bahkan sama seperti DDR4 yang banyak ada di pasarannya, itu 2400 mHz. Kemudian yang perlu teman-teman tahu, berasal dari produsen RAM yang cukup terkenal sampai sekarang juga masih mengeluarkan DDR4, namanya G.Skill. Kalau teman-teman tahu, teman-teman pernah lihat, G.Skill ini mengeluarkan RAM dari DDR3 itu dengan profil-profil RAM yang unik. Nah, jadi di misalnya RAM beberapa merek lain itu mengeluarkan profil RAM standar, contoh dia 1600 mHz atau dia 1866 mHz dengan CL biasanya CL9. Tapi G.Skill ini saya pernah lihat ada G.Skill Ripjaw X, Ripjaw apa ya, warna biru itu dia CL-nya 6 gitu, 686 itu. G.Skill itu ada beberapa model sih yang saya tahu, ada Trident, ada Ripjaw, ada Flare, ada Sniper, ada Echo juga zaman dulu. Nanti G.Skill ini yang pertama dia mengeluarkan RAM yang model-modelnya unik, yang spesifikasinya unik. Ada 1600 mHz CL6, ada juga yang CL7. Bahkan dia juga ada yang pernah saya lihat itu low voltage. Dia mengeluarkan low voltage, tapi CL-nya juga yang sempit ya, CL7 kalau nggak salah. Tapi saya lupa ya barangnya yang mana. Kemudian G.Skill ini juga bentuk-bentuknya sangat bagus teman-teman, sangat menarik, gaming banget lah. Jadi dari mulai dia warnanya, head spreadernya itu bagus-bagus sekali. Apalagi saya sangat suka sekali G.Skill Trident ini, memang bagus. Dari mulai Trident biasa yang CL-nya CL8 itu bentuknya juga udah bagus. Apalagi ini Trident X ya. Nah, sekarang kita masuk ke RAM-nya. Kenapa sih ini layak untuk direview teman-teman? G.Skill Trident X ini memiliki spesifikasi yang pertama, dia DDR3. Jadi teman-teman masih bisa pakai DDR3 ini dengan motherboard yang mungkin teman-teman yang sudah punya sekarang, misalnya motherboard chipset Z87, Intel Z87 atau Intel Z97, itu masih bisa dipakai di sini dan tidak perlu ganti motherboard ya untuk mendapatkan speed yang bagus di 2400 mHz. Speknya dia 2400 mHz, kemudian dia memiliki latensi yang cukup rapat di 2400 mHz, yaitu latensinya 10, 12, 31 di 1,65 volt. Nah, di DDR4 yang ada di pasaran sekarang itu mulai dari 2133 mHz, ada yang 2400 mHz. Nah, pada DDR4 yang 2400 mHz itu bahkan yang beredar di pasaran itu banyak yang CL-nya CL16. Nah, jadi kalau kita lihat RAM itu kan semakin sempit latensinya atau semakin ketat latensinya, itu dia kecepatannya akan semakin baik. Jadi secara teoritis di atas kertas G.Skill Trident 2400 mHz, Trident X 2400 mHz dengan latensi 10 itu pasti memiliki kecepatan yang bagus ya teman-teman ya. Nanti kita coba di software AIDA 64, nanti kita coba. Kemudian yang selanjutnya, kenapa Trident X ini bagus? Itu fisiknya teman-teman. Jadi dari fisiknya ini bisa dilihat ini RAM cukup tinggi teman-teman. Nanti speknya nanti kita lihat di websitenya, tingginya sekitar berapa. Ini tinggi sekali. Jadi kalau teman-teman pakai RAM ini, pastikan bahwa
tidak mentok di slot air cooler biasanya. Kalau water cooler biasanya nggak mentok, tapi kalau di air cooler dia akan mentok. Nih, ini bisa dilepas sih teman-teman. Kata websitenya ini bisa dilepas. Jadi G-Skill ini tahu bahwa ini RAM SPD-nya terlalu tinggi, sehingga kalau teman-teman bermasalah dengan air cooler atau pendingin CPU, jadi ini bisa dicopot. Tapi ini disegel sama distributornya, disegel, jadi nggak bisa kita buka. Kalau kita buka kita merusak segel distributor. Fisiknya bagus, berat RAM ini teman-teman. Ini RAM ini kalau dipegang itu cukup berat. Mungkin berat satunya ini hampir sama seperti berat Corsair Dominator. Ini berat sekali. Kemudian fisiknya, PCB-nya juga dia black PCB. Material heatsinknya ini juga bagus sekali teman-teman. Ini pasti sangat efektif untuk mengurangi panas di RAM. Nah, yang selanjutnya yang kita bisa perhatikan bahwa ketika teman-teman upgrade RAM ini, teman-teman juga harus memastikan bahwa motherboard teman-teman itu kompatibel teman-teman. Jadi pada beberapa chipset tertentu di DDR3 misalnya Intel itu tidak support memory profile di atas 1600 mHz. Teman-teman harus pastikan itu ya, agar teman-teman bisa mendapatkan performa optimal dari RAM ini jalan di 2400 mHz. Yang terakhir, kenapa RAM ini masih patut diperhitungkan? Harga jual RAM ini masih cukup tinggi teman-teman. Ya memang kalau barang second itu harga jualnya tergantung dari si penjual itu mau jual berapa. Bisa murah banget, bisa mahal banget, tergantung dia mau jual berapa, dulunya dia dapat harga berapa. Tapi ini masih lumayan sih harga jualnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman besok udah nggak butuh lagi RAM DDR3, mau ganti DDR4, maka ini masih bisa dijual dengan harga yang cukup lumayan. Nah, itu aja yang saya bahas. Nanti teman-teman bisa dilihat hasil beberapa tes yang kita coba. Memang saya tidak ada perbandingan ke DDR4 karena sekarang memang saya tidak pegang ya, RAM DDR4-nya masih belum ada, jadi belum bisa bikin reviewnya. Nanti kita lihat aja review dari software AIDA 64. Kita cek memori frekuensinya, speednya dengan latensinya, bagaimana hasilnya kita pakai Trident X ini. Oke. Ini pakai MSI Z87 G45. Buat jadul ya. Pertama kali setting auto, langsung aja aktifkan extreme memory profile. Dia ada profile 1 sama profile 2. Mau yang mana? Kita pakai profile 1. Ini DRAM timingnya auto. Kemudian voltage-nya juga di auto aja. Kita balik ke setting, save and exit, save change and reboot. Oke, berhasil. Kita coba masuk BIOS lagi. Oke, di BIOS udah kebaca. Prosesornya Intel i5 4670K, frekuensi overclock ke 4000 Hz. DRAM frekuensi sudah terbaca 2400 mHz. Oke, kita sekarang masuk ke Windows. Oke, sudah. Beres. Kita langsung lihat CPU set. Kita lihat. Memori ini. Kita lihat SPD, kita pasang di slot 2 tadi. Nah, ini kebaca. G-Skills Extreme Memory Profile XMP 2400 mHz. Kita lihat di sini jalan jalan ya 1200 kali 2 2400, CL-nya 10 12 12 12 31. Kita tes pakai AIDA. Oke, sudah masuk AIDA 64 Extreme. Kita buka tools, teman-teman bisa pilih di sini Cache and Memory Benchmark.
langsung aja, nggak usah setting apa-apa, langsung start benchmark. Nah di sana nanti muncul tuh spek komputer teman-teman apa langsung. Nah itu memori itu benchmarking RAM ya teman-teman, read-nya berapa Mbps, write-nya berapa, copy-nya berapa. Nah ini latensi, latensi 49,5. Tunggu sampai selesai. Ini teman-teman bisa lihat sekilas perbandingan aja. Memang perbandingan ini tidak bisa langsung menggambarkan keseluruhan ya teman-teman. Ini perbandingan antara hasil latensi dengan yang tes yang lain sudah AIDA, batasan di AIDA. Semakin kecil nilainya maka semakin bagus. Oke. Mudah-mudahan videonya bisa membantu teman-teman yang pingin ngerasain gimana sih kira-kira speed DDR4 itu. Ya memang tidak real ya, hanya menduga-duga aja. Kita memakai DDR3 dengan frekuensi 2400 MHz yang notabene itu adalah speed yang sering dipakai di DDR4. Mungkin salah satu solusinya adalah mengganti RAM DDR3 teman-teman yang mungkin masih 1600 MHz diganti dengan RAM DDR3 yang 2400 MHz. Jangan lupa perhatikan motherboard dan prosesornya support atau tidak di 2400 MHz. Terima kasih.